Halo semua. Salah satu kontroversi kelahiran Yesus yang sering diperdebatkan di kalangan sejarawan adalah mengenai sensus Kirenius yang disebut di dalam Lukas 2 ayat 2. Sensus ini menjadi penting di dalam narasi Lukas karena sensus ini adalah alasan Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke Betlehem. Matius tidak memberitahukan apapun tentang sensus ini atau perjalanan dari Nazaret ke Betlehem. Matius 2 ayat 1 langsung menceritakan bahwa Yesus lahir di Betlehem pada zaman Herodes Agung. Lukas 1 ayat 5 juga mencatat bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Di situ, Lukas menyebut Herodes sebagai Raja Yudea. Herodes Raja Yudea ini adalah orang yang berbeda dengan Herodes yang ada di dalam Lukas 3 ayat 1. Herodes di Lukas 3 ayat 1 adalah Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Lukas menyebut Herodes ini sebagai raja wilayah Galilea. Nah, kalau kita lihat sepintas, semua informasi ini sepertinya tidak ada masalah. Tetapi, timbul masalah ketika sejarawan memperhatikan bahwa Herodes Agung meninggal antara tahun 4 sampai 1 sebelum Masehi. Sedangkan, Kirenius tercatat sebagai pejabat resmi di Syria pada tahun 6 Masehi. Pada tahun 6 Masehi itu, Herodes Archelaus yang menjadi Raja Yudea, saudaranya Herodes Antipas, dicopot oleh Kaisar Agustus atas permintaan orang Yahudi karena terlalu kejam. Dan semenjak itu, Yudea menjadi bagian dari provinsi Syria yang diperintah oleh Romawi secara langsung. Tugas pertama Kirenius ketika itu adalah melakukan sensus di Yudea untuk masalah pajak. Jadi, sensus yang menjadi alasan Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke Betlehem itu menjadi tidak masuk akal karena sensus itu terjadi kira-kira 10 tahun setelah Herodes Agung meninggal. Ini membuat sebagian sejarawan mengambil kesimpulan bahwa Lukas melakukan kesalahan besar. Jika dalam hal ini aja Lukas melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa percaya pada keseluruhan kitab Lukas? Apalagi Lukas berkata di dalam Lukas 1 ayat 3 bahwa dia telah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Nah, pada video ini, kita akan menjawab tuduhan atas kesalahan Lukas dan mengenal siapa Kirenius. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama, dari mana kita tahu bahwa sensus Kirenius dilakukan pada tahun 6 Masehi? Jawabannya adalah dari buku The Antiquities, poin 18.2.1, karya sejarawan Josephus. Di situ dikatakan, ketika Kirenius telah membuang uang Archelaus dan ketika pemajakan telah selesai, yang dibuat pada tahun ke-37 kemenangan Kaisar atas Antoni di Actium. Kemenangan Kaisar atas Antoni di Actium terjadi pada tahun 31 sebelum Masehi. Jadi, tahun ke-37 adalah tahun 6 Masehi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah peristiwa sensus pajak yang disebut oleh Josephus adalah sensus yang dimaksud oleh Lukas 2 ayat 2? Yuk kita baca Lukas 2 ayat 1-2 di dalam teks aslinya bahasa Yunani yang bisa teman-teman lihat di situs biblehub.com. Egeneto de entais hemerais egenais. Exelten dogma pada Kaisaros Augusto, apograpestai pasanten oikumenen. Haute apografe prote egetneto hegemoneontos tes Syrias Kirenio. Nah, saya membandingkan 3 terjemahan bahasa Indonesia, LAI, ILT, dan IMB. Dari ketiganya, yang paling mendekati secara literal adalah ILT. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. Yang menjadi kata kunci kenapa saya mengatakan ILT yang paling mendekati secara literal adalah karena kata hegemoneontos adalah kata kerja. ILT menerjemahkan Lukas 2 ayat 2 menjadi pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. Sedangkan LAI menerjemahkan Lukas 2 ayat 2 menjadi inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Dan IMB menerjemahkan Lukas 2 ayat 2
menjadi ini adalah pendaftaran pertama yang terjadi ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Jadi, ILT tetap mempertahankan hegemoneontos sebagai kata kerja, memerintah. Sedangkan LAI menerjemahkannya menjadi kata benda, wali negeri, dan IMB menerjemahkannya menjadi gubernur. Secara keseluruhan, terjemahan LAI dan IMB sudah sangat bagus, sangat gampang untuk dimengerti, karena kita diajarkan untuk menjadi pintar, diajarkan untuk mengerti, bukan sekedar menghafal tanpa mengerti. Kita punya teks aslinya di dalam bahasa Yunani, dan kita tidak perlu menghafalnya karena kita punya banyak teknologi yang bisa menyimpannya dalam bentuk tulisan. Di dalam kasus ini, intinya kita cukup mengerti bahwa pada saat itu yang berkuasa di Syria adalah Quirinius. Tetapi, untuk kritik sejarah yang mendalam, baru kita perlu masuk ke arti literal di dalam teks bahasa aslinya. Di dalam masalah ini, memerintah itu belum tentu berarti wali negeri atau gubernur. Wali negeri dan gubernur adalah jabatan yang kita kenal pada zaman ini. Tetapi, pada zaman itu, mereka tidak disebut dengan kata-kata itu. Pada tahun 6 Masehi itu, jabatan Quirinius disebut legatus. Legatus adalah petinggi militer tingkat atas Romawi pada zaman itu yang setara dengan jenderal pada zaman sekarang. Sedangkan, pada saat yang sama, yang menjadi pemimpin Yudea adalah orang Romawi bernama Coponius dengan jabatan yang disebut prefect. Sekarang ini, kita tidak mengerti apa itu legatus dan apa itu prefect, karena sudah tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, jabatan itu diterjemahkan dan dikonversi ke lokal kita supaya kita mengerti. Tidak ada gunanya kita menghafal Quirinius adalah legatus dan Coponius adalah prefect kalau kita nggak ngerti. Jelas ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama, kenapa Lukas tidak berkata ketika Quirinius menjadi legatus di Syria, tetapi berkata ketika Quirinius hegemoneiontos atas Syria, memerintah atas Syria? Yang kedua, kenapa Lukas tidak berkata ketika Coponius menjadi prefect di Yudea? Dia tidak menyebut Coponius dan Yudea, tetapi menyebut Quirinius dan Syria. Padahal lokasi Bethlehem di Yudea dan Nazaret di Galilea, bukan di Syria. Yang ketiga, kenapa Lukas berkata pendaftaran yang pertama? Jika ada pendaftaran yang pertama, berarti ada pendaftaran yang kedua. Sedangkan hanya ada satu kali sensus di Yudea ketika Quirinius menjadi legatus di Syria. Artinya, pendaftaran yang pertama ketika Quirinius memerintah atas Syria yang disebut oleh Lukas 2 ayat 2, belum tentu yang dimaksud adalah sensus pajak ketika Quirinius menjadi legatus di Syria dan Coponius menjadi prefect. Belum tentu yang dimaksud adalah sensus pajak pada tahun 6 Masehi ketika Yudea menjadi bagian wilayah Syria yang dicatat oleh Yosefus. Kalau pendaftaran yang dimaksud oleh Lukas bukan sensus pajak Yudea pada tahun 6 Masehi, berarti pendaftaran yang mana? Dari ayat sebelumnya, Lukas 2 ayat 1, kita mendapatkan informasi bahwa pendaftaran dilakukan atas perintah Kaisar Agustus kepada seluruh penduduk. Seluruh penduduk mana yang dimaksud? Bisa jadi seluruh penduduk Yudea, bisa jadi seluruh penduduk Romawi. Pertanyaannya, apakah ada sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus? Jawabannya adalah ada, dan dicatat oleh Kaisar Agustus sendiri di dalam catatan The Deeds of the Divine Augustus, poin ke-8. Saya membaca daftar senat 3 kali, dan di konsulat ke-6 saya, dalam kurung 28 sebelum Masehi, saya membuat sensus penduduk dengan Markus Agrippa sebagai rekan saya. Saya melakukan lustrum setelah jeda 41 tahun, di mana lustrum dihitung 4.063.000 kepala warga negara Romawi. Kemudian lagi, dengan konsuler kerajaan, saya melakukan lustrum sendirian ketika Gaius Censorinus dan Gaius Asinius adalah konsul, dalam kurung 8 sebelum Masehi, di mana lustrum dihitung 4.233.000 kepala warga negara Romawi. Dan ketiga kalinya, dengan konsuler kerajaan, saya melakukan lustrum dengan putra saya, Kaisar Tiberius sebagai rekan, ketika Sextus Pompeius dan Sextus Apuleius adalah konsul, dalam kurung 14 Masehi.
di mana lustrum dihitung 4.937.000 kepala warga negara Romawi. Jadi, Kaisar Agustus memerintahkan sensus kepada seluruh penduduk Romawi sebanyak 3 kali selama masa pemerintahannya. Yang pertama, pada tahun 28 sebelum Masehi, yang kedua pada tahun 8 sebelum Masehi, dan yang terakhir pada tahun 14 Masehi. Perhatikan sensus Quirinius yang dicatat oleh Yosefus terjadi pada tahun 6 Masehi. Jadi, jelas sensus Quirinius pada tahun 6 Masehi itu bukan sensus seluruh penduduk Romawi yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Sensus Quirinius 6 Masehi itu adalah sensus pajak lokal karena perubahan sistem pemerintah. Sedangkan, pendaftaran yang dimaksud oleh Lukas 2 ayat 1-2 yang paling masuk akal adalah sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus pada tahun 8 sebelum Masehi. Pada tahun 8 sebelum Masehi, Herodes Agung masih hidup. Dan perlu kita tahu, sensus penduduk Romawi pada zaman itu tidak simsalabim. Hari ini Kaisar kasih perintah, besok langsung jadi. Butuh proses. Mungkin butuh beberapa tahun baru selesai. Jadi, masih masuk akal jika Yesus lahir sekitar tahun 8-4 sebelum Masehi. Nah, jika sensus pada tahun 8 sebelum Masehi itu yang dimaksud oleh Lukas, kenapa Lukas berkata ketika Quirinius memerintah atas Syria? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu tentang Quirinius. Siapa Quirinius? Alkitab hanya mencatat tentang Quirinius 1 kali, yaitu di Lukas 2 ayat 2 itu. Lukas menyebut nama Quirinius karena Quirinius adalah orang yang terkenal pada saat itu. Nama lengkap Quirinius adalah Publius Sulpicius Quirinius. Dia adalah pejabat terkenal Romawi yang diperkirakan hidup dari tahun 51 sebelum Masehi sampai 21 Masehi. Selain Alkitab, dia disebut oleh banyak orang, termasuk Yosefus, Suetonius, Pliny yang tua, Cassius Dio, Tacitus, Strabo, dan Kaisar Agustus sendiri. Quirinius disebut sebagai pria yang sangat bermartabat, sangat kaya, dan sangat berperan dalam kekaisaran Romawi. Dia mempunyai banyak gelar. Dia pernah menjadi senator, dumvir, konsul, dan legate. Menurut sejarawan Romawi yang bernama Florus, sekitar tahun 14 sebelum Masehi, Quirinius sudah menjabat sebagai gubernur di Kreta dan Kirene, mengalahkan suku perampok gurun pasir Kirenaika yang disebut Marmaridae. Pada tahun 12 sebelum Masehi, dia sudah diangkat menjadi konsul. Konsul adalah jabatan politik tertinggi yang mungkin bisa dikatakan setara dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Dari tahun 12 sampai 1 sebelum Masehi, dia memimpin kampanye melawan suku Homanades yang berbasis di wilayah pegunungan Galatia dan Kilikia. Di sekitar tahun itu, dia sudah ditunjuk sebagai legatus di Galatia. Dan atas kemenangannya, dia menjadi dumvir di Antioquia Pisidia. Pada tahun 1 Masehi, Quirinius menjadi guru bagi cucu Kaisar Agustus yang bernama Kaisar Gaius. Pada tahun 6 Masehi, Quirinius menjadi legatus di Syria dan Coponius menjadi prefek di Yudea karena Herodes Archelaus dicopot dari jabatan raja dan Yudea menjadi wilayah yang langsung diperintah oleh Romawi. Quirinius melakukan sensus pada tahun 6 Masehi ini dan menimbulkan keributan besar. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan sensus penduduk, karena berdasarkan Keluaran 30 ayat 12, jika melakukan sensus penduduk, maka mereka harus memberikan persembahan penebusan kepada Yahweh. Oleh karena itu, pada saat itu terjadi pemberontakan di Yudea oleh Yudas orang Galilea. Nah, sebenarnya Lukas juga mencatat peristiwa ini di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Setelah orang ini, bangkit pula Yudas, orang Galilea, pada masa pendaftaran, dan dia menarik cukup banyak massa mengikutinya. Tetapi orang ini pun tewas, dan semua seberapa banyak orang yang telah diyakinkannya, mereka tercerai-berai. Jadi, sebenarnya Lukas tahu tentang sensus pada tahun 6 Masehi yang dicatat oleh Yosefus. Kemungkinan, Lukas berkata pendaftaran yang pertama pada Lukas 2 ayat 2, karena menurut dia, pendaftaran pada tahun 6 Masehi itu adalah pendaftaran yang kedua. Sensus pada tahun 6 Masehi ini adalah satu-satunya sensus yang dilakukan oleh Quirinius ketika dia menjabat sebagai legatus di Syria sampai tahun 12 Masehi. Setelah itu, dia kembali ke Roma dan meninggal pada tahun 21 Masehi.
Jadi, pendaftaran pertama yang dimaksud oleh Lukas 2 ayat 2 kemungkinan adalah sensus atas perintah Kaisar Agustus pada tahun 8 sebelum Masehi. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, yang menjadi legatus di Syria pada tahun 9-7 sebelum Masehi adalah Gaius Sentius Saturninus, bukan Quirinius. Tetapi, jangan lupa bahwa sebelum itu, Quirinius sudah menjadi legatus dan konsul. Jadi, ada kemungkinan pada saat itu Quirinius mempunyai kuasa atau kedudukan politik yang lebih tinggi daripada legatus Gaius Sentius Saturninus yang sedang menjabat di Syria. Nah, pada saat ini, kita tidak punya bukti bahwa pada tahun 8 sebelum Masehi, Quirinius mempunyai kuasa untuk memerintah legatus yang sedang menjabat di Syria. Tetapi, kita juga tidak punya bukti bahwa Quirinius tidak punya kuasa untuk memerintah legatus yang sedang menjabat di Syria. Jadi, ini masih spekulasi, masih belum ada bukti. Tetapi, yang pasti, sensus Quirinius pada tahun 6 Masehi itu tidak membuktikan bahwa Lukas salah. Nah, satu informasi lagi yang menarik adalah Tertullian yang hidup antara tahun 160 sampai 225 Masehi mencatat bahwa Yesus lahir ketika Gaius Sentius Saturninus menjadi legatus di Syria. Artinya, menurut Tertullian, Yesus lahir sekitar tahun 9 sampai 7 sebelum Masehi. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman mau melihat video-video lain yang menjawab pertanyaan seputar Natal, seperti kenapa orang Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, silakan klik playlist tentang Natal yang muncul pada akhir video ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. Helpless and hungry, lowly, afraid, wrapped in the chill of midwinter, comes now among us, born into poverty's embrace, new life for the world. Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. What child is stranger this who here lay in to our midst, on looking for Mary's shelter lap is among us? Who is angels this greet outcast with we anthems see amidst the while poor, shepherds the children of God? Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, peasant king, to own him, the King of Kings. Salvation brings, and loving hearts enthrone him. So bring the thirsty who seek peace, bring those with nothing to offer. Strengthen the feeble
say to the frightened heart, fear not. heart, fear not, Here is fear your God. not. Who is this who lives with the lowly, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of the child of the Lord, a child